Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Kalor itu dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Lalu, perpindahan kalor itu dapat berhenti ketika suhu kedua benda sudah sama. Lalu, kondisi ketika dua benda memiliki suhu yang sama itu disebut sebagai kesetimbangan termal. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kalor berpindah dari satu benda ke benda lainnya? Dan para ahli akhirnya menyimpulkan bahwa hanya ada 3 cara perpindahan kalor antara benda, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Kita ambil contoh, misalnya ada 2 orang yang sedang membakar jagung. Yang satu memegang jagung yang ditusuk menggunakan batang logam, dan satunya lagi memegang jagung yang ditusuk menggunakan batang kaca. Kira-kira siapa yang tangannya lebih cepat merasa panas? Ternyata, yang memegang batang logamlah yang tangannya lebih cepat merasa panas. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena logam jauh lebih baik dalam menghantarkan kalor daripada kaca. Selanjutnya, mari kita lihat konduktivitas partikel pada benda. Saat benda mulai mendapatkan panas dari api, partikel di dalamnya mulai bergetar lebih kencang. Maka, atom-atom di sebelahnya juga ikut bergetar lebih kencang dari sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga terjadi perpindahan getaran atom. Dan pada akhirnya, semua atom dalam zat bergetar lebih kencang. Inilah mengapa benda padat sangat baik dalam menghantarkan panas, karena partikel-partikelnya sangat berdekatan sehingga sangat mudah untuk bertabrakan. Jadi, kesimpulannya, perpindahan kalor secara konduksi dapat ditemukan pada benda padat. Yang kedua, konveksi. Sebelumnya, dijelaskan bahwa konduksi dapat terjadi pada benda padat. Lalu, bagaimana dengan zat cair dan gas? Ternyata, kalor dapat berpindah melalui zat cair dan gas dengan mudah, yaitu dengan cara konveksi. Konveksi hanya terjadi di dalam benda yang memiliki atom atau molekul yang dapat bergerak bebas. Benda seperti ini adalah fluida yang terdiri dari zat cair dan gas. Mari kita lihat contoh proses ketika air dipanaskan di dalam panci. Awalnya, air dalam panci memiliki energi yang sama dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Ketika air di dalam panci mulai dipanaskan, maka bagian air yang menerima panas adalah bagian yang bersentuhan dengan dasar panci. Namun, lama-lama seluruh bagian air menjadi panas. Mengapa itu bisa terjadi? Karena air pada dasar panci menerima kalor lebih dahulu, sehingga atom-atom penyusunnya akan bergerak lebih cepat. Akibatnya, atom-atom tersebut terdorong dan berpindah ke lokasi di mana atom-atom masih bergetar lambat, yaitu air yang berada di bagian atas. Alasan lainnya karena massa tidak berubah, maka massa jenis fluida mengecil. Akibatnya, fluida tersebut akan bergerak ke atas. Dan ini terjadi secara berulang-ulang.
Selanjutnya, yang ketiga adalah radiasi. Ketika konduksi terjadi pada zat padat, konveksi pada zat cair dan gas, lalu bagaimana dengan radiasi? Ternyata, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium. Contohnya ruang antara matahari dan bumi itu kebanyakan ruang hampa, tetapi panas matahari dapat mencapai bumi. Ini salah satu bukti bahwa kalor dapat merambat tanpa perlu medium. Contoh lainnya adalah lampu pijar. Lampu pijar mengandung filamen di tengahnya, dan ruang antara filamen dan kaca lampu adalah ruang hampa. Ketika lampu disambung ke tegangan listrik PLN, maka filamen memanas. Tetapi, panas dapat dirasakan sampai ke kaca lampu dan juga bisa dirasakan sampai di luar. Udara adalah penghantar panas yang tidak baik. Ketika kita menyalakan api unggun, maka dalam sekejap kita akan merasakan panas. Ini bukan karena panas merambat melalui udara, tetapi panas merambat melalui radiasi. Jika menunggu panas merambat melalui udara, maka diperlukan waktu yang lama. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa panas bisa merambat secara radiasi? Jawabannya adalah panas tersebut dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Setiap benda memancarkan gelombang elektromagnetik. Energi gelombang yang dipancarkan makin besar jika suhu benda makin tinggi. Salah satu komponen gelombang yang dipancarkan tersebut adalah gelombang inframerah yang membawa sifat panas. Makin tinggi suhu benda, maka makin banyak pula energi gelombang inframerah yang dipancarkan, sehingga makin panas benda tersebut terasa pada jarak tertentu. Nah, semoga teman-teman paham ya apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.